konten yang tidak sesuai dengan umurnya ini karena mereka bisa lihat karena tidak ada pendampingan sebenarnya, dan juga karena belum ada sistem tanggung jawabnya tadi kan, sistem penyaringannya yang harus dibangun dari kecil. Oke lah, kita tadi kenapa saya mesti ngomong kayak gitu, karena saya tadi melihat di chat kan, mohon maaf kamera tidak bisa diaktifkan karena sedang memberikan ASI ya, berarti ini masih banyak punya bayi ya. Nah, yang masih punya bayi ini masih punya kesempatan nih dari kecil, anaknya sudah jangan dimanjakan dengan gadget ya, jadi mentang-mentang kita mau lepas dari anak kita kasih gadget gitu ya. Nah, ini mulai dibangun sistemnya. Tetapi yang buat yang sudah terlambat bagaimana, yang sudah anaknya sudah susah ya, ini memang pelan-pelan untuk mengatur sistem tanggung jawabnya ya, pelan-pelan, nggak bisa langsung kita strict larang gitu, nanti jadi rebel juga mereka ya. Karena gini, kenapa mereka jadi bisa rebel dan melawan, karena mereka melihat teman-teman yang lain boleh. Nah itu kan, kenapa saya dilarang main games? Teman-teman saya boleh, orang tuanya ngasih main games loh gitu. Games itu sekarang kadang-kadang misalnya sudah menghasilkan loh. Tahu nggak mama sama papa, kalau kita main games ya di e-sport itu hadiahnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta, tingkat yang lebih tinggi. Waduh, jadi bisa berdebat, bisa reasoning seperti itu. Nah, orang tua kalau udah dikasih debat seperti itu suka bingung jawabnya kayak gimana. Akhirnya karena nggak bisa menjawab, kembali melarang saja kan. Makanya memang sudah dimulai dari kecil. Kalau anaknya memang sudah susah dirubah, kita tidak bisa, perubahan itu tidak bisa drastis. Semuanya bisa didiskusikan. Tentu saja kalau membatasi konten-konten yang porno itu pun sebenarnya kalau dari sistemnya, dari gadgetnya, dari platformnya itu bisa kita atur, kita set di YouTube ya. Untuk yang misalnya anaknya masih SD, kita atur hati-hati ya. Pendampingan itu penting. Jangan cuma masalah ngeset aja. Tahu kan yang namanya cosplay ya, anak ngetik Spider-Man, tulisannya Spider-Man misalnya gitu. Tapi belum tentu Spider-Man itu udah pasti untuk anak-anak, belum tentu, karena konten Spider-Man itu macam-macam. Ada juga yang agak berbau-bau pornografi. Jadi ini yang menjadi kewaspadaan kita sebagai orang tua. Makanya saya bilang, kalau kita mau mengendalikan anak, kitanya dulu harus terkendali. Bagaimana orang yang tidak terkendali bisa mengendalikan orang supaya bisa memegang kendali. Jadi kita PR-nya lebih banyak di kita sebenarnya. PR-nya lebih banyak di kita ya. Nah itu satu ya, konten-konten pornografi juga, tahu nggak? Tidak selamanya kita menyalahkan kebebasan anak. Ini sering terjadi di Indonesia. Pornografi itu ada juga faktor di mana masyarakat kita pada umumnya tidak nyaman untuk memberikan sex education kepada anak. Ya, sex education bisa dimulai dari dini loh sebenarnya, dengan pendekatan. Kita bisa sendiri sebenarnya. Makanya kenapa saya bilang bikin PR-nya, karena semuanya sekarang buat anak dan buat orang tua ada di digital, ada di informasinya ada di internet. Kita tinggal search ya, sex education for kids, keluar. Bahkan di YouTube bisa jadi ada videonya, how to explain, bagaimana caranya mengajarkan dengan bahasa yang kitanya tidak canggung. Nah, ini kan pornografi tidak selamanya karena kebebasan. Justru kalau kita lihat banyak anak-anak karena tidak jelas dan mereka orang tuanya terlalu kaku, tidak berani menjelaskan untuk area tersebut padahal penting, mereka mencarinya apa? Mereka mencarinya di internet. Apalagi ditemaninya bukan dengan orang yang ahli, ditemaninya oleh teman-temannya juga ya, yang mengajarkan hal-hal yang lain. Makanya ini penting, semua nilai-nilai yang bisa menjadi pagar buat anak, yang menjaga anak untuk lebih bertanggung jawab, itu dimulai dari rumah dan orang tua yang mengajarkan, bahkan kalau bisa meneladankan.